Konten ini tersedia dengan format audio video di YouTube dan hanya audio saja di Spotify dan berbagai platform penyedia podcast lainnya. Ya, selamat datang di channel Yogi Sumarno bersama mas-mas netizen biasa. Mas netizen Miesi. Sini aku ceritain episode ke-11. Seperti biasa hadir setiap Senin sampai Jumat jam 8 malam untuk menemanin kalian-kalian yang lagi bermasalah dalam hidup. Jadi emang aku tuh ngerasain passionate kali sama konten ini ya, karena dari dulu tuh cita-citaku siaran radio, tapi nggak ada yang mau nerima aku. Siapa tahu gara-gara video ini ada yang mau nerima aku jadi siaran radio, tapi bikin kontennya dengan ide aku dong, jangan diatur-atur dong. So iye. Ngomong-ngomong soal passionate ya kan, kadang-kadang ya kita tuh bisa ngelakuin sesuatu yang kita tahu hasilnya mengecewakan, tapi kita senang aja ngelakuinnya. Tapi nggak mungkin ada yang senang ketika seorang perempuan menerima suaminya pulang dalam keadaan mabuk. Ini yang terjadi sama si Valencia ini. Dia tuh marahin suami karena suaminya pulang dalam keadaan mabuk. Sang istri terus tuh suaminya ngelapor kan ke polisi. Sebenarnya orang tuh udah lapor-laporan, tapi suaminya ngelapor, terus tuh si Valencia ini dituntut 1 tahun penjara. Jadi si Valencia ini terbukti melanggar pasal 45 ayat 1 junto pasal 5 huruf Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Menurut aku ini suatu kemajuan bagi laki-laki, karena selama ini kan cewek-cewek tuh yang selalu jadi korban dan cowok yang selalu jadi tersangka, ya kan? Tapi gini, kalau di sosmed kan banyak belain, ya Allah masa cuman marahin doang dituntut 1 tahun penjara, cuman gini-gini. Tapi kan ini menyerang psikis. Kalian bayangin ya, kalau kalian oke lah, mabuk itu salah, aku tahu mabuk itu salah, tapi mabuk itu kan nggak ngelanggar hukum kan. Mabuk ya mabuk aja. Tapi kalau dikata-katain sampai anak lonte, ini nggak terjadi sama si Valencia ya. Ini nggak terjadi sama si Valencia, aku nggak tahu kejadian kayak mana. Tapi bayangin kalau aku nih ya, kalau aku gitu pulang-pulang mabuk terus tuh dikatain sama istri, dasar anak lonte jahanam, anak haram kau, nggak pernah kau menafkahi aku, bla 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 segala macam. Kita sakit hati nih, daripada kita mukul, gimana? Pukul kita yang kena, mending laporkan aja. Oh gitu, memang kalau udah nggak ada rasa cinta itu, emang perceraian tuh, makanya perceraian itu dibolehkan dalam Islam. Karena untuk apa mempertahankan pernikahan yang kalau memang udah nggak ada ini lagi, nggak ada self of belongingnya lagi, nggak ada, ngapain gitu. Makanya cerai dong. Tapi cerai itu selalu jadi korban ya. Perceraian itu selalu memakan korban, dan salah satunya adalah anak, atau bahkan suami, bahkan istri juga jadi korban sebenarnya, karena perpisahan itu selalu menyakitkan gitu. Tapi itu bisa aja terjadi sama anak-anak broken home ya kan. Terus tuh dia kena mental illness dan segala macamnya ya kan. Tapi ngomong-ngomong soal mental illness, ada nih seorang perawat di Jepang. Jadi entah atas dasar apa dia itu masukin deterjen ke dalam infusnya pasien. Terus tuh dia dipenjara tuh seumur hidup. Jadi gini, katanya dia tuh capek kerja, lelah dengan mumet sama pekerjaannya. Ya kalau capek istirahat kan bisa sih. Ngapain masukkan deterjen ke infus pasien? Tapi kenapa deterjen gitu? Kenapa yang berbahaya gitu? Kalau bosan kan, itu kan air ya, air bening aja gitu, kayak air putih, nggak ada bedanya kan infus itu. Ya kalau capek jangan deterjen dong, kan nampak berbusa. Le minerale masukin kan nggak ketahuan gitu. Emang kayak dia psikopat sih. Kalau nggak psikopat nggak mungkin ngelakuin itu gitu. Kenapa harus deterjen, maksud aku? Ngapain sih? Terus tuh itu kan apa ya, jahat kali gitu. Itu udah direncanakan, nggak mungkin nggak direncanain. Karena nggak mungkin tiba-tiba deterjen. Karena kalau yang
Kan ada tuh kejadian kemarin ngenyuntiin vaksin tapi suntiannya tuh nggak ada isinya, kosong, jadi disuntik itu alasannya capek. Kalau menurut aku tuh wajar aja, karena udah suntik puluhan ribu orang dalam satu hari, mungkin dia miss aja gitu kan, tersuntik aja gitu, wajar lah. Orangnya capek kan, dia kan bukan mesin aja bisa off gitu kan. Karena gini, aduh susah kali nyari bridging, anjing lah. Kenapa aku pilih topik ini? Bodoh amat bridging. Jadi di artikel ketiga aku nemuin artikel unik. Sebenarnya ini kabarnya udah lama ya, bahkan udah tahun berapa gitu, tahun sebelum bapaknya jadi presiden. Jadi Mas Kaisang ya, itu pernah makan babi. Kayaknya jadi judul seru kali ya. Jadi Kaisang ini pernah makan babi. Terus tuh dia bilang dalam blognya, dia nulis di blog, nama blognya itu Cerita Anak Kampung. Dia bilang tuh, dia tuh sebenarnya nggak sengaja makan babi. Jadi ketika dia ke Singapura untuk pertama kalinya, terus tuh dia lihat gerai gitu kan, terus tuh nengok daging, jadi tertarik, makan aja gitu, bambu. Udah selesai makan, saking enaknya baru dia penasaran, itu tadi daging apa. Baru dia bilang pedagangnya itu daging babi. Dia bilang, wah enak ya, tapi haram, gimana dong. Tapi aku tuh kan pernah bilang ya di YouTube aku tuh pengen makan babi, jujur pengen aku makan babi, tapi nggak ada yang ngajak aku gitu, atau ada yang GoFoodin aku gitu, aku mau gitu, tapi diem aja. Jangan ada yang bilang, karena aku emang pengen aja gitu. Terus tuh di tulisan si Kaisang itu dia bilang tuh ketagihan karena rasanya sangat enak gitu. Karena aku makin pengen gitu ya. Kalian pengen nggak makan babi? Masa kalian nggak pengen? Masa kalian jinah berani makan babi nggak berani? Dosanya kan lebih besar jinah. Hah? Masa mabuk berani makan babi nggak berani? Berani dong. Aduh. Tapi kita tinggalkan babi-babian itu, karena nih ada yang lebih babi dari ini. Karena ada babi nih yang mau curhat. Oke, kita langsung masuk aja ke segmen curhat. Oke, kita udah masuk ke segmen curhat. Jadi langsung aja tanpa babi-babibu lagi, kita bacain aja nih curhatnya nih. Oke. Bang, sensor namaku, please. Oke, aman, rahasia terjamin aman sini. Sebut saja, jangan. Aku cowok 21 tahun. Aku tuh punya pacar. Tapi awalnya aku pacaran karena nggak enak sama temen. Jadi sebenarnya aku tuh nggak cinta-cinta banget. Tapi karena nggak enak, ya aku jalanin aja. Maksudnya gimana sih, kok karena temen? Oke. Karena mikirnya cinta bisa dibuild, ya kan? Cinta bisa dibuild lah. Dibuild. Kayak mana sih bilangnya? Dibuild. Nah, aku tahu si cewek ini kayaknya cinta banget sama aku, Bang. Karena dia tuh gak pernah komplain sama sifat-sifat dan keegoisan aku. Tapi minggu lalu, aku entah kenapa gelap mata. Virgin dia aku ambil, Bang. Anjing. Dan yang lebih parahnya lagi, aku buang dalam. Mati. Karena walau dia jelek, suara desahnya enak banget, Bang. Suaranya desah enak banget, anjing. Gua masih kebayang suaranya kayaknya. Gua masih kebayang suaranya kayaknya dia klimaks gitu ya. Ya aku buang dalam aja. Emang bangsat. Oke. Kurang puas aku buat ya. Oke. Masalahnya aku kan buang dalam ya. Aku takut dia hamil, Bang. Kita masih kuliah. Gua nggak mau ngecewain orang tua gua. Gua juga nggak tega ninggalin dia karena aku yang pertama mencicipi kememnya. Gimana sih, Bang? Yang nggak mungkin kau ninggalin dia dalam keadaan kayak gitu. Gila kok tuh nggak cinta-cinta amat ya. Terus tuh kau ambil virginnya, terus kau ninggalin dia. Tuh kau brengsek. Makanya jangan pernah mau merusak virgin orang. Kalau mau, ya udah nggak virgin, gas terus. Nggak gini. Misalnya, walaupun dia ngambil aja, itu tanggung jawabmu untuk mempertahankan dia karena kau yang ngambil virginnya. Tuh salah satu-satunya
bahayanya ngambil virgin anak perempuan orang itu kok terikat secara emosional, karena dia nggak akan mungkin, dia pasti bertahan sekuat tenaga. Gimana pun karaktermu, dia akan bertahan sekuat tenaga karena kau yang duluan kan. Dia nggak mau tuh ngecewakan suaminya nanti kalau bukan kau gitu. Apalagi dia hamil, kau bilang kau nggak ngecewakan orang tua kau. Ya kalau hal terburuk itu terjadi, ya kau harus siap aja gitu. Karena mau nggak mau kan, emang mau gimana lagi? Mau pakai nanas muda, dosanya double jangan digugurin, jangan, udah terima aja gitu. Ya kau harus berani tanggung jawab atas perbuatanmu gitu, berani aja gitu, nggak apa-apa, nggak mati kok, iya kan. Tapi memang kau anjing sih, kenapa kau harus bilang suaranya enak? Gini kan suaranya enak ya, walaupun mukanya nggak tipemu, kita nggak bilang jelek, tapi bukan tipemu, suaranya enak. Kalau menurut aku itu udah cukup bagus. Karena kalau aku tuh nge-search bokep itu, kalau cuman memek aja aku males gitu. Aku lebih suka nengok ekspresi si cewek yang gimana, suaranya gimana. Nah itu lebih tertarik aku, sama goyangannya gimana. Makanya aku seneng nih ada tren-tren pargoy sekarang, karena kita bisa ngebayangin bagaimana ada di dalam posisi itu. Menganjing nih, konten bangsat gitu ya. Siapa namamu tadi? Mansur. Mansur lagi. Itu tadi dia curhatan bangsat. Aduh, aku nggak suka lagi ada curhatan kayak gini, brengsek ngaceng lagi anjing. Jadi gini, kalau kalian pengen jadi kontributor untuk cerita, kalian DM aja ke Instagram. Kalian jangan berharap aku buat story dulu, karena nggak akan pernah aku buat story. Kalian langsung aja DM Instagram, Bang Curhat. Nah, terus kalau mau sebutin nama boleh, kalau nggak mau sebutin nama juga boleh. Kalian ceritain aja tuh, tulis lengkap-lengkapnya. Nanti kalau kurang lengkap nanti aku tanya lagi, ini kejadian di mana, bla 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 segala macam. Aku gali, baru nanti aku tulis ke note aku. Jadi enak kita ceritainnya gini, kayak gini lah, santai ya kan. Kalau gitu sampai jumpa di episode sini aku ceritain ke-12. Bye.